Berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan adalah hal yang sangat wajar. Namun apa jadinya jika janji keuntungan dalam investasi sudah masuk dalam angka-angka yang tidak masuk akal? Seharusnya Anda pemirsa tentunya bisa lebih berhati-hati agar tidak mudah termakan janji. Berinvestasi kini tengah menjadi tren di masyarakat. Banyak orang berbondong-bondong menitipkan uangnya untuk mendapatkan imbal hasil. Namun terkadang minimnya pemahaman akan keamanan berinvestasi kerap menjadi celah bagi para pelaku investasi bodong dalam menjerat korban-korbannya. Seperti halnya yang terjadi di wilayah hukum Polda Banten yang menjerat puluhan korban dengan kerugian 1 miliar rupiah. Kebanyakan ya ibu-ibu yang mungkin lebih banyak ada di rumah aja. Jadi mungkin punya kelebihan tabungan atau apa, kepengen berharap lebih. Nah, harapan-harapan lebih ini yang saya rasa ibu-ibu ini mungkin kurang paham harapannya mesti seperti apa. Dari tabungan kurang, dia berharap yang lebih. Nah, investasi inilah yang terkadang lebih membuat mereka lebih puas ya, tergiur ya. Jadi saya pikir perlu lebih banyak edukasi lagi ke masyarakat, terutama ibu-ibu ini. Nah, kalau kejadian ini memang sangat disesalkan ya, karena investasi bodong itu sangat banyak. Enggak cuma menimpa orang-orang yang tidak teredukasi, orang-orang teredukasi juga kadang-kadang juga kena juga. Itu sama sekali bohong sekali ya. Nggak ada itu 1 juta dibalikin seminggu 400.000. Itu sama sekali bohong. Jadi itu ibu-ibu yang dibohongin itu berarti ibu-ibu yang pengetahuannya sangat kurang. Bisa dibohongi. Mending dia ikut arisan. Orang-orang dia kenal. Itu sebulan pun palingan juga itu kalau ada investasi seperti itu pinjam kepada siapa 100.000 itu sebulan palingan. Kasih bunga nggak sampai 400.000. Kalau investasi menurut saya sih sebenarnya investasi itu sendiri sih penting ya buat kita, apalagi buat masa depan dan kehidupan kita. Oleh sebab itu kan saya pribadi untuk investasi sendiri saya pilihnya dengan detail dan hati-hati ya. Yang pastinya kan investasi itu sudah harus di bawah OJK sehingga keamanannya sudah terjamin. Nah, mengenai investasi ini bodong ini kan sangat relate ya dengan apa yang tadi saya udah bilangin ya, karena kita kan melihat latar belakang dan segala macam. Jadi kita memang harus hati-hati sekali gitu ya, terutama kan akhir-akhir ini banyak sekali kejadian orang melakukan investasi dan ternyata investasi itu investasi bodong, entah itu dibawa kabur, entah itu hilang, entah kemana uangnya. Kalau menurut saya sih investasi seperti itu kayaknya mustahil ya. Saran saya ya, kalau misalnya memang kita nggak ngerti tentang investasi atau hal-hal yang lain terkait dengan itu, mendingan kalau mau investasi yang aman aja gitu. Either itu kita berjualan atau kita nabung gitu ya. Maksudnya dengan deposito, dengan investasi seperti itu kan lebih jelas gitu dibanding yang investasi yang keuntungan besar tapi uang kita habis gitu kan. Untuk apa gitu kan? Lebih baik cari yang aman-aman aja. Dari pengalaman yang sekian banyak ini, saya pikir teman-teman di kepolisian pasti sudah punya informasi dan data. Mungkin lebih dekat lagi ke masyarakat, mungkin melalui kepolisian bisa ikut membantu bahwa investasi bodong ini memang korbannya sudah banyak. Jadi mungkin masyarakat lebih diedukasi mungkin lewat kepolisian. Saya pikir itu sih. Maksud saya polisi tolonglah rakyat. Karena tugas polisi itu adalah mengayom ya. Jadi polisi seperti apapun bukan untuk mengawal orang-orang gede-gedean muka naik motor hebat-hebat bunyi ngengong sampai semua orang minggir, bukan seperti itu. Tapi tolonglah rakyat yang terpuruk, terutama rakyat yang belum berpendidikan, yang dibodohi oleh orang-orang ini yang tadi yang seperti pinjol itu. Mereka diawasi, dikasih nasihat, lalu ditolong gitu. Kalau saya lihat sih kepolisian sih kayaknya memang harus bergerak cepat mengenai investasi bodong ini ya.
Karena investasi bodong ini kan sebenarnya kan datangnya pun tidak hanya dari penjahat tapi kan dari masyarakat biasa kan, sehingga kan tidak terdeteksi. Sehingga dari situ saya lihat sih kayaknya kalau untuk di kepolisian masih perlu melihat secara detail dan mungkin bekerja sama dengan warga itu sendiri. Berharap sih polisi harus ada edukasi kali ya ke masyarakat luas ya. Jadi edukasinya itu lebih mendasar gitu kan. Jadi yang aman tuh investasi untuk ibu-ibu gitu kan, untuk menambah penghasilan itu baiknya seperti apa gitu. Mungkin bisa kerjasama dengan bank-bank gitu kan, bank rakyat atau bank yang memang sudah di konvensional atau bank syariah yang baik investasi untuk masyarakat, terutama untuk ibu-ibu yang pengen investasinya itu aman, itu seperti apa. Jadi harus ada sosialisasi sih kepada seluruh masyarakat yang memang pengen banget gitu investasi. Ketika diiming-imingi bunga yang tinggi, tingkat jaminan dan sebagainya yang tinggi, orang tidak lagi menelisik bahwa ini punya satu ancaman di kemudian hari bahwa investasi itu sangat berbahaya ya.